Pada masanya Bao ditemani oleh Uzair versi Jibril masa lampau. Namun sekarang ia adalah manusia biasa. Bukan Rasul lagi dan tidak pernah menjadi Nabi seperti Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi Allah lainnya, seperti Lut, Sulaiman dan bahkan Adam. Bahkan Justice Bao, bukan Justice Bao lagi. Sekarang namanya adalah laki-laki yang beruntung. Bukan entang seperti entang dalam kisah PKI pada masa lampau atau bantau. Tetapi, fortuna atau beruntung. Sebagaimana unsurnya bukan lainnya, Allah menjanjikan banyak hal kepada Bao pada masa usia 1 tahun. Asal ingatan Bao bersedia Allah hapus sampai Allah akan menemui Bao kembali saat Bao dewasa dan saat Bao telah wafat, untuk dimintai pertanggungjawaban perbuatannya, selama ia bertobat dan sampai sirat dilewati atau sampai semua amal Bao di dunia ditimbang dan perkaranya selesai. Bao tetap akan mendapatkan ancaman yang sama dengan orang lain. Ia tidak diperkenankan untuk mengingat bahwa ia dahulunya adalah seorang Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad, sebelum Isa Al-Masih putra Maryam, Nuh dan lainnya. Tetapi, ia tetap bukan Nabi, karena tidak pernah menjadi Nabi. Disinilah kisah ini semua dikisahkan. Bagaimana Justice Bao bertemu dengan Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Adam dan beberapa Nabi-Nabi Allah lainnya yang sebagian mereka ada yang termasuk ke dalam golongan para Rasul Allah. Seperti Nabi Musa dan Nabi Soleh yang masa itu telah bernama Ramadan karena jumlah puasa sunnahnya yang banyak. Bao dijanjikan kehidupan yang bahagia, istri yang terkemuk, pilihan hidup yang layak, selama ia menolong dan membantu jalan hidup para rasul setelahnya. Termasuk ISA Future Maryam dan Nabi Muhammad Allah telah menjanjikan kepada sahabat-sahabat terbaik di alam semesta. Tetapi, kehidupan mereka akan sama beratnya dengan Bao. Justice Bao dapat mengenali mereka jika Bao tidak pernah berselisih dan silang pendapat dengan mereka sedikitpun. Kecuali satu orang yang akan membuat Bao menderita perselisihan yang berat. Kesemua sahabat Bao itu harus diarahkan semampu Bao untuk menolong Isa putra Maryam di akhir zaman. Nama mereka telah Allah abadikan di dalam Al-Quran dan Hawarian. Kecuali, satu orang yang terkeras adalah satu-satunya sahabat Bao yang Allah izinkan akan menjadi penolong Bao di akhirat. Dan Bao satu-satunya orang yang persahabatannya bermanfaat di akhirat. Tetapi, jika Bao memiliki seorang anak laki-laki kelak, maka anak laki-laki Bao bersama sahabat Bao itu akan bersama-sama membuat Bao menderita. Sebagai cobaan yang harus dilalui Bao untuk memperteguh hatinya oleh Allah, agar Bao dapat meyakini jalan hidup yang akan dilaluinya sehingga anak itu menjadi anak yang baik. Anak yang soleh sebagaimana yang menyenangkan hati Bao menurut Allah atas nikmat Allah kepada mereka, kepada Bao dan putranya serta sahabat-sahabat Bao seluruhnya, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, Servitor, Justice Bao dan Nabi Sulaiman. Justice Bao saat bertemu Nabi Sulaiman pada saat Bao telah Wali Sirk dan telah Allah beri padanya. Pada saat itu Nabi Sulaiman kembali ke masa kanak-kanaknya, berusia sekitaran Oktober 11 tahun saat dimana ia sudah dapat mengungguli ayahnya Nabi Daud dalam memutuskan perkara. Dalam kisah itu, yang dapat dipahami oleh Justice Bao adalah bahwa Justice Bao berada dalam tugas untuk menyaksikan seluruh manusia pada hari kiamat. Dalam pertemuan pertama mereka, Justice Bao belum mengetahui bahwa anak itu adalah Nabi Sulaiman. Tetapi anak itu sering memergoki Bao bila Justice Bao sedang membeli roti camilan di sebuah kedai kelontong di daerah dekat tempat tinggal mereka. Justice Bao tahu bahwa anak itu selera melihat jajanan cemilan atau camilan yang sering dibeli atau dimiliki oleh Justice Bao. Tapi ia malu meminta kepada Justice Bao. Maklum saja, cemilan yang biasa dibeli Justice Bao juga tidak banyak. Paling-paling hanya 2 atau 3 bungkus cemilan. Atau paling banyak hanya sekitaran 5 bungkus cemilan. Namun, namanya anak-anak, cemilan tetaplah cemilan, dan cemilan adalah selera anak-anak. Karena seringnya pertemuan mereka sehingga Justice Bao lama-kelamaan juga merasa kurang enak hati. Tapi apa hendak dikata, jika seseorang terlalu baik, maka itu sama saja dengan ia sedang menghina. Oleh sebab itu, kejadian itu terus berulang demikian sampai kurang lebih masa 1 atau 2 tahun. Dalam masa seling menenggang kelaparan dan diri yang berat sedemikian rupa. Singkat kisah, keadaan itu masih terus berlanjut hingga keadaan anak itu dilihat Justice Bao sudah mulai kepayahan. Tetapi ia masih juga enggan minta tolong kepada Bao.
Anehnya jangankan untuk minta tolong, bahkan untuk berbicara pun anak itu tampak enggan kepada Justice Bao. Ia benar-benar mencintai saudaranya, yakni Nabi Muhammad. Yang lain saya kesedang dan hanya Allah Justice Bao. Justice Bao tetaplah Justice Bao yang terbaik. Walau sudah sangat kesusahan akibat kini enakan cium, tetap saja Justice Bao belum dapat menemukan cara untuk menolongnya. Sehingga suatu hari Allah mempertemukan mereka dengan cara yang berbeda. Allah memanggil Justice Bao dan kembali mengutus sebahagian invitannya. Allah memberinya harta yang cukup untuk Allah melihat siapa yang paling baik jalannya. Justice Bao diperlihatkan semua aktivitas status quo yang ada di kota mereka setelah penanganan COVID-19 selesai. Hanya tersisa dari sisa-sisa masalah COVID-19 membuat orang-orang masih mengendarai sepeda gunung milik mereka dalam menikmati status quo mereka. Dengan ilmu yang Allah beri kepada Justice Bao dan untuk Allah membayar pahalanya karena memerangi riba, Justice Bao membeli sebuah sepeda gunung. Setelah dirakit sedemikian rupa, ternyata Justice Bao masih memiliki sifat-sifat soknya, seperti kata mantan istrinya, bahwa ia memang pintar, tetapi ada soknya, sehingga itu diterjemahkan seolah-olah adalah sok pintar. Hal itu pastinya bukan untuk hal yang demikian. Tetapi sepeda itu ternyata memang terakit terbalik di bagian stang kemudinya, yang segera diperbaiki oleh ayah Bao saat ia mengetahui hal tersebut. Justice Bao cukup menderita akan hal tersebut, setidaknya bagian pahanya terasa sakit yang luar biasa setelah membawa sepeda gunung itu naik dalam keadaan sedemikian rupa. Menempuh jarak kurang lebih 40 km pulang pergi. Sampai-sampai ia harus menangis meneteskan air mata menahan rasa sakit saat akan bangkit dari sujud rakaat pertama menuju ke rakaat kedua dalam menunaikan sholat asyar pada hari itu. Tetapi semua kisah itu bukan mengenai hal itu. Kisah ini mengenai hari-hari sebelum hari-hari yang berat tersebut. Itu, Justice Bao tampak sedang mengendarai sepeda barunya yang belum diperbaiki. Lalu tanpa disadarinya seorang anak kecil yang tidak begitu dikenalnya menghampirinya. Awalnya, ia masih ingat bahwa anak itu adalah orang yang sering bertemu dengannya saat ia membeli sebuah cemilan untuk mengganjal perutnya. Anak itu begitu lincah, ia bahkan tidak merasa segan atau takut saat mulai mendekati Justice Bao. Melihat itu Justice Bao menjadi tertarik, sehingga mengajaknya berlomba yang disambut antusias oleh anak itu. Mereka berlomba sepeda cukup jauh, namun ya, sepeda anak itu hanyalah sebuah sepeda kecil biasa. Manalah sanggup menang dengan kaki kecilnya melawan Bao dengan sepeda gunung termodern miliknya. Bao menghentikan laju sepedanya setelah lama mendampingi di sebelah bocah 11 tahun itu, yang terus memacu sepedanya untuk dapat menang dari Bao. Mereka memperhatikan beberapa orang pekerja jalan sedang memperbaiki saluran air. Di sepanjang